Izin pejabat, dosen pembina dan senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri Taruna tingkat 3 Politeknik Pengayuman Indonesia. Nama Yusuf Purba, STB 551, Program Studi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin melaksanakan tugas UAS dengan mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Wido Cepakawari. Berikut adalah data yang telah disediakan untuk melaksanakan tugas UAS dengan jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, dan pembinaan yang dilakukan. Untuk data kali ini ada 189 responden. Pertama yang kita lakukan adalah melaksanakan coding. Untuk mempersingkat waktu, saya telah melakukan coding sebelumnya. Hal yang kita lakukan selanjutnya adalah melaksanakan memindahkan coding tersebut ke SPSS. Pertama kita copy coding jenis kelamin, down ke SPSS. Kita masukkan coding usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan. Selanjutnya kita copy X total yang telah kita jumlahkan sebelumnya. Y total. Selanjutnya kita masuk ke variabel view. Untuk desimal kita ubah ke 0. Untuk measurenya kita ubah ke nominal. Dan untuk X total dan Y total kita ubah ke scale. Pada kolom label kita masukkan nama jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan, X total, dan Y total. Pada name kita ubah buat inisialnya jenis kelamin itu buat CK, usia US, vonis PNS, pendidikan PDK, kasus KSS, pembinaan PBN, dan untuk X total kita buat X tot dan Y total kita buat Y.
Berikut adalah seperti ini datanya. Selanjutnya kita masuk ke analyze. Analyze descriptive statistik. Kita masuk ke frekuensi. Kita pindahkan untuk semua yang nominal ke dalam jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan. Pindahkan, kita klik OK. Ini. Selanjutnya kita masuk ke analis lagi, deskripsi statistik, frekuensi. Kita keluarkan variabel tadi, kita masukkan X total dan Y total ke variabel. Kita klik statistik, kita masukkan mean, median, mode, standar deviasi, minimum dan maksimum. Klik continue, lalu tekan OK. Itulah datanya. Selanjutnya kita masuk ke regression linear. Untuk variabel dependen kita masukkan ke Y total dan variabel independen kita masukkan ke X total. Kita klik save. Untuk kolom residual unstandardized kita klik centang, lalu klik continue, lalu tekan OK. Selanjutnya langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah analyze. Masuk ke non parametric test, legacy dialog, one sample KS. Untuk tadi yang udah di standardized result kita masukkan ke test variable. Lalu kita klik OK. Langkah selanjutnya untuk frekuensi, regression, dan non-parametric test. Kita copy, lalu kita masukkan ke Word. Seperti ini. Ini adalah hasil yang telah kita masukkan ke SPSS. One sample KS kolmography minor test ini adalah yang untuk kita lakukan pada uji normalitas. Maka data tersebut bisa kita gunakan untuk penelitian. Keluarlah. Jadi, berdasarkan tabel di atas, menjelaskan bahwa hasil uji normalitas yang dilakukan peneliti memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,057 di pada pada di normalitas yang ini, di mana nilai tersebut dengan syarat uji normalitas dengan hasil 0,057 sampai 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dimiliki terdistribusi secara normal
karena mempunyai nilai signifikans lebih dari 0,05. Dengan hasil tersebut, maka penelitian ini dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Selanjutnya kita lihat pada signifikansi. Berikut adalah untuk kita lihat signifikansinya. Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh bahwa hasil uji signifikansi antara variabel X terhadap variabel Y, data tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi atau probabilitas sebesar 0,01. Uji signifikansi memiliki syarat jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, maka menandakan adanya pengaruh secara simultan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan HO diterima dan HA ditolak apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau yang menandakan tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil uji signifikan yang diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,01 sampai 0,05 yang berarti terdapat pengaruh X terhadap variabel Y. Dan yang terakhir kita dapat menguji determinasinya. Dari sini kita lihat uji determinasinya. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai R sebagai koefisien korelasi yaitu sebesar 0,822. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat positif antara variabel X dengan variabel Y. Tabel uji determinasi di atas juga menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,673, di mana hal tersebut menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel X secara menyeluruh dapat mempengaruhi naik turunnya variabel Y. Berdasarkan nilai R square tersebut menunjukkan bahwa persentase pengaruh X terhadap Y sebesar 82,50%, sedangkan sisanya sebesar 17,50% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hal ini menandakan bahwa terdapat variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap variabel Y secara selain variabel X. Demikian penjelasan tugas UAS yang telah diselesaikan. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.